pagi. Jadi kita bersama-sama akan membentuk rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Pagarala. Nah, untuk membentuk rancangan peraturan daerah tersebut, maka kita membutuhkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Nah, untuk itulah kita adakan diskusi hari ini untuk menampung segala ide dan gagasan dari teman-teman sekalian. Jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui, Kota Pagarala itu memang memiliki cukup banyak titik rawan bencana yang dirasa perlu ada tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Karena itu kita akan memulai diskusi hari ini tentang landasan filosofis, sosiologis. Kita mulai saja dari landasan filosofis. Apakah Anda yang ingin memberikan ide dan gagasannya terkait landasan filosofis ini? Menurut saya, dalam membuat peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana ini haruslah berdasarkan cita-cita hukum bangsa Indonesia. Cita-cita hukum bangsa Indonesia terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai di dalam Pancasila. Jadi benar sekali lah apa yang disampaikan oleh Mbak tadi, bahwasanya Undang-Undang Dasar dan Pancasila harus menjadi dasar kita. Sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada alinea keempat, yaitu tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh kepada Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Hal ini menjadi dasar dari pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Pagarala ini. Kita simpulkan landasan filosofis yang kita ambil pada rangkaian ini adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai standar fundamental moral. Nah, kita akan lanjut ke dasar sosiologis untuk teman-teman yang ingin memberikan ide dan gagasan boleh dipersilakan. Tentang dasar sosiologis itu harus mencantumkan aspek-aspek yang menunjukkan urgensi dalam pembentukan perda ini, di mana itu harus meliputi kondisi geologis, geografis, hidrologis, dan demografis di Kota Pagarala. Jadi landasan sosiologis itu ada beberapa aspek yang meliputi kondisi geografisnya. Nah, menurut saya secara geografis, Kota Pagarala merupakan daerah berbukit dengan ketinggian 4.000 sampai dengan 3.400 di atas permukaan laut, sehingga sangat rawan terjadi bencana seperti bencana longsor. Saya ingin menambahkan dari landasan sosiologisnya, yaitu secara geografis pula, Kota Pagarala memiliki topografi 0 sampai 15 derajat, bahkan kelerengan 45 derajat. Hal ini sering memicu terjadinya longsor. Jadi menurut saya ini harus dipertimbangkan. Mengenai landasan sosiologis, secara geologis bahwa permukaan tanah di Kota Pagarala berbukit yang mengandung andozol dengan kemiringan lebih dari 40%. Ini menjadi salah satu pemicu terjadinya longsor bahkan gempa bumi. Kita harus mempertimbangkan aspek secara hidrologis, yang mana seperti yang kita ketahui bahwasannya suhu udara dan kelembapan serta curah hujan di Kota Pagarala ini sangat tinggi, bahkan dapat mencapai angka 30 mm, yang menjadikan daerah Pagarala ini menjadi daerah rawan bencana seperti longsor, banjir maupun puting beliung. Terima kasih. Jadi, menurut saya, faktor yang harus dimasukkan juga yaitu secara demografis. Karena secara demografis, tingkat kepadatan penduduk mencapai 209 km persegi dengan ketimpangan antar gender. Nah, ketimpangan antar gender ini dapat menyebabkan kerentanan individu ketika berhadapan dengan bencana, sehingga sering memicu adanya bencana sosial. Yuridis, lebih baik kita masukkan pasal 18 ayat 6 Undang-Undang 1945. Karena di sini saya membaca ini dapat menjadi dasar terkait hak daerah untuk membentuk peraturan daerah.
Dan di dalam pasal 18 ayat 6 ini tercantum bahwa pemerintah daerah memiliki hak menetapkan perda dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam landasan yuridis perlu ditambahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang pembentukan kota Pagaralam. Karena di sini penting dimasukkan dalam dasar yuridis sebagaimana dasar bahwa kota Pagaralam merupakan daerah otonomi baru dan memiliki hak-hak otonom dan terdaftar sebagai salah satu kota di Provinsi Sumatera Selatan. Seperti halnya materi muatan dalam daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota berisi tentang materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantu serta menampung kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Mungkin sekian teman-teman dari saya. Dasar yuridisnya, kita perlu juga untuk memasukkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Kenapa harus dimasukkan? Karena perda ini juga mengatur tentang penanggulangan bencana, jadi muaranya lebih tepat ke undang-undang ini. Dan beberapa pasal juga memerintahkan pengaturan lebih lanjut dengan perda. Menurut saya, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang ini penting juga dijadikan untuk landasan yuridis karena mengatur juga soal wilayah lindung dan penataan wilayah berkelanjutan. Di Pagaralam ini kan rawan bencana sehingga peraturan penataan ruangnya perlu lebih spesifik diatur dalam perda kita ini. Terima kasih. Izin menambahkan bahwa menurut pendapat saya, salah satu instrumen penting dalam hal penanggulangan bencana adalah peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah yang terkait dengan lingkungan hidup. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perda ini menurut saya penting untuk dimasukkan ke dalam landasan yuridis karena mengatur mulai dari prabencana atau pencegahan, saat bencana dan pasca bencana. Undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini rasanya wajib untuk jadi dasar pencegahan bencana dari sisi pengelolaan lingkungannya. Terima kasih. Menurut saya mengapa tidak kita masukkan undang-undang yang sekiranya dapat mencegah dan mengatur tentang penyelesaian bencana itu sendiri. Dalam hal ini yang saya maksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang kesehatan. Itu wajib dimasukkan. Seperti di pasal 32 yang mengatur tentang pemberian fasilitas kesehatan di saat darurat seperti bencana. Dan beberapa ketentuan lain apabila kita teliti pasti akan menjadi referensi yang baik buat perda ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Menurut saya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 harus menjadi dasar peraturan daerah ini untuk menjamin prosedur dan hal-hal lainnya sesuai dengan tata yang diatur sehingga tidak terlihat secara Di sini terkait dengan sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia untuk melindungi dan mensejahterakan bangsa Indonesia. Tetapi ada juga peraturan yang jangan kita lupa, yaitu mengenai tentang UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah. Aturan ini wajib dimasukkan karena di sini mengatur wewenang pemerintah daerah Kota Pagaralam dalam membentuk perda. Dan juga hal ini penting untuk memastikan wewenang pemerintah Pagaralam untuk membentuk peraturan mengenai penanggulangan bencana. Sekian dari saya. Satu hal yang sangat penting kita perlu masuk ke dalam tentang kita ini adalah tentang pengelolaan keuangan daerah. Ketika kita berbicara tentang pengelolaan keuangan daerah, kita harus mengacu pada peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang pengelolaan daerah yang harus menjadi dasar dalam perda kita ini. Karena dalam penanggulangan bencana juga memerlukan pengelolaan keuangan daerah yang insentif agar penanggulangan bencana berjalan dengan baik. Izin menambahkan teman-teman, menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana harus pula menjadi dasar hukum karena merupakan perintah dari undang-undang yang kemudian harus ada peraturan pelaksanaannya berupa perda. Sekian, terima kasih. Terima kasih teman-teman.